ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sambil katakan, kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kami boleh berada di hari terakhir di bulan Januari. Besok kami masuk di bulan Februari. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan sukar, tapi pemeliharaan Tuhan yang menopang kami, kasih setia Tuhan yang memampukan setiap kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Masuk bulan yang baru, Tuhan akan menyediakan berkat-berkat yang baru. Masuk bulan yang baru, keadaan akan menjadi lebih baik karena penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk rekan-rekan tim pujian penyembahan yang Tuhan telah pakai untuk menarik hadirat-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Pakai juga hamba-Mu ini Tuhan, orang yang sederhana, untuk menjadi berkat, saluran berkat yang besar bagi sidang jemaat Allah. Lidah bibir perkataannya Kau kuasai. Tidak ada hikmat manusia di perkataannya. Tidak ada perkataan yang sia-sia. Lidah bibir perkataannya 100% dari awal sampai dengan terakhir. Biar isi hati Tuhan yang disampaikan. Kerinduan-Mu yang dinyatakan. Rancangan-Mu yang boleh diberitakan. Kami berdoa jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan. Tidak ada gangguan, tidak putus. Semua mereka boleh mengalami berkat Tuhan yang sempurna sampai dengan sesi yang terakhir. Bahkan kami berdoa berkati setiap jemaat-Mu yang mereka menonton hari ini. Tidak ada satupun mereka yang tidak diberkati. Setiap mereka pasti diberkati. Segala rancangan jahat kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Berikan hamba-Mu kekuatan. Berikan hamba-Mu ini kemampuan. Urapi dia, pakai dia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati. Sama-sama dengan bangga gereja Tuhan, gereja Tiberias. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih yang tak terhingga kepada Juru Selamat saudara dan saya, Tuhan Yesus Kristus. Atas kepercayaannya, saya boleh berdiri di mimbarnya yang suci dan kudus ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi saudara di rumah masing-masing saudara. Terima kasih kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, atas kepercayaannya saya boleh melayani di gereja Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia. Terimalah salam dari mimbar ini, Shalom Tiberias. Bisa lebih keras lagi, Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Coba saya boleh lihat di mana saudara berada, boleh lambaikan tangan saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Seperti biasa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman, saudara yang bawa Alkitab atau yang pasti ada Alkitab di rumah, mari angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara yang sedang dalam perjalanan, naik motor, naik mobil saudara, bisa angkat tangannya nanti saudara ya. Karena bahaya saudara. Yuk sama-sama angkat Alkitabmu dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa
doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Tuhan yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan supaya saudara punya catatan sendiri untuk firman Tuhan. Sekali lagi saya encourage saudara, saya dorong saudara untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Dengar aja udah iman kita bertumbuh. Apalagi kita catat, apalagi kita renungkan, apalagi kita lakukan. Bukan lagi bertumbuh, imanmu kokoh. Tema yang Tuhan taruh di hati saya bisa tolong ditampilkan di layar. Temanya adalah blessing in disguise saudara. Atau berkat di tengah masalah. Ada banyak orang memakai kutipan ini, blessing in disguise atau berkat di tengah masalah. Ini menjadi sebuah kalimat yang cukup terkenal saudara. Karena terjemahan salah satu mengatakan berkat terselubung. Salah satu terjemahannya mengatakan ternyata dia kira masalah, ternyata justru berkat. Dia kira adalah sebuah beban, ternyata di balik itu ada promosi. Dia kira sebuah hal yang menakutkan, tapi ternyata di balik yang menakutkan itu ada mukjizat. Ini orang dunia saja bisa percaya hal tersebut. Terlebih saudara dan saya yang punya Yesus. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi tidak ada pengecualian. Apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini. Bagi setiap engkau dan aku, generasi minyak dan anggur yang percaya kepada Yesus, semua yang terjadi, baik buruk, baik baik, baik hal yang menyedihkan, baik pemecatan, baik kekurangan, sakit penyakit, selalu Allah bekerja di balik itu. Selalu Allah akan membuat itu mendatangkan kebaikan. Kalau orang dunia percaya ada kebaikan di setiap masalah, terlebih kita anak Tuhan. Karena Tuhan kita hidup, karena Yesus kita berdaulat, karena Tuhan kita berkuasa. Alkitab penuh dengan masa sukar, tapi Alkitab juga penuh di tengah-tengah masa sukar, justru anak-anak Tuhan bersinar. Alkitab penuh dengan masa-masa guncangan. Alkitab banyak mengajarkan masa-masa sulit, masa-masa penganiayaan, masa-masa kelaparan, masa-masa guncangan, masa-masa peperangan. Tapi kalau saudara baca, yang di luar Tuhan mengalami kehancuran, tapi yang di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang di dalam Allah yang hidup, Allah Khalik langit dan bumi, Allah Israel. Kalau saudara lihat, mereka mengalami yang namanya berkat mukjizat. Saya pengen dorong saudara, kita berada di masa yang tidak mudah. Kita berada di masa pandemi yang sulit. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketika engkau memandang dari sudut pandang Tuhan, melihat ada berkat di balik pandemi ini, maka engkau akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Saya kasih contoh di Alkitab mengenai masa sukar. Kita lihat Kejadian 26, ayatnya yang ke-12. Dan ke-13, catat ayatnya, renungkan. Saudara yang lagi nonton di rumah, bukan karena engkau enggak di gereja, engkau bisa main-main. Fokus sama kebenaran firman Tuhan. Ngomong-ngomong, minggu depan gereja Tiberias khusus ya saudara, khusus Serpong, Bekasi dan Cinere, Cibubur saudara kembali ibadah on-site secara komunal. Secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang berlaku. Kita semua tahu 3M, ada orang bilang sekarang 4M, ada yang bahkan bilang orang 5M. Saudara bisa pilih yang mana, tapi minimal 3M. Khusus daerah Jakarta belum buka dulu saudara ya. Sabar saudara, bisa ikut online, 7 sesi tetap ada. Ngomong-ngomong minggu depan saya jam 12, informasi saudara bukan jam 2 karena ada jadwal yang buka. Kejadian 26 ayatnya yang ke-12 dan ke-13, kita cepat saja karena bahan saya banyak sekali hari ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia juga mendapat hasil berapa?
100 kali lipat sebab ia apa? Diberkati Tuhan. Ayatnya yang ke-13 saudara. Wah, ini orang-orang seneng banget nih ayat yang ke-13. Apa ayat kesukaannya? Kejadian 26. Ayat berapa? Ayat 13 ya. Kalau mentalnya begitu-begitu semua. Saudara jangan salah paham, jangan langsung menghakimi, ini pendeta nih teologi kemakmuran. Bukan. Maksud dari saya, kalau saudara baca di Kejadian 26 ayat yang pertama, saya bacakan bagi saudara ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan itu di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi saudara, Ishak bertambah kaya. Kian lama kian kaya. Bahkan makin lama makin kaya. Di tengah bukan dalam keadaan yang ideal. Tapi dalam keadaan pandemi. Dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan masa yang sulit, justru anak Tuhan ini Ishak makin lama makin kaya. Saya nggak bilang saudara berdoa saudara makin lama makin kaya, enggak. Kaya bukan hanya materi, tapi saya berdoa di makin pandemi ini engkau makin kaya akan kesaksian, makin kaya akan mukjizat, makin kaya akan kabar baik, makin kaya imanmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara baca Alkitabmu. Alkitab penuh di tengah-tengah masa sukar, anak Tuhan bersinar. Kita masuk dalam inti khotbah saya, sama-sama kita baca Injil, kita buka kitab Yakobus 1. Yakobus 1, Yakobus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya baca ayat yang pertama, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ayat yang kedua saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 4 saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang diberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. 6 sama-sama kita baca. Hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan yang diombang-ambingkan kian kemari oleh apa? Oleh angin. Kita akan belajar 6 ayat dari kitab Yakobus 1 ini, 1 sampai dengan 6. Kita akan bahas satu persatu ayat apa yang dimaksud dengan berkat di balik masalah. Berkat tersembunyi di balik masalah. Yang perlu saya bilang sama saudara-saudara dan saya perlu melihat COVID-19 ini, pandemi ini dari kacamatanya Tuhan. Dari perspektif iman percaya, dari iman kepada Kristus. Karena iman itu yang akan memfilter caramu bersikap. Karena iman kepada Kristus, firman Tuhan ini yang akan membuat saudara dan saya dapat bertindak, berbuat, bersikap, action dengan sudut pandangnya Tuhan. 3 kebenaran yang perlu kita ingat mengenai masalah. Kita cepat saja. Kebenaran yang perlu kita ingat tentang masalah. Yang pertama, problems are inevitable. Masalah itu sebuah kepastian. Masalah itu sebuah kepastian. Dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia. Dia nggak bilang mungkin, dia nggak bilang kira-kira, tapi dia bilang kamu menderita penganiayaan. Jadi Yesus sudah mengingatkan saudara supaya nggak hilang peace of mindmu, supaya nggak hilang damai sejahteramu. Yesus ingatkan selama engkau di dunia, engkau akan menghadapi masalah. Ikut Tuhan tidak membuat kita bebas dari masalah. Ikut Yesus tidak membuat kita anti oleh masalah. Yesus bukan tiket bebas dari masalah. Tapi Yesus
Di tengah masalah, Yesus akan memberikan kemenangan. Katakan amin. Dikatakan yang kedua, yang pertama masalah itu sebuah kepastian. Yang kedua, problems are variable. Atau masalah seringkali datang berbondong-bondong dengan teman-temannya. Bukan hanya masalah itu sebuah kepastian, tapi seringkali dalam kita mengikuti Tuhan gitu kan. Kita dihadapi masalah ekonomi belum beres. Tiba-tiba kita dengar anak kita datang bawa masalah. Anak kita belum beres, tiba-tiba rumah kita bocor. Rumah bocor belum beres. Tiba-tiba kita dengar di depan rumah kita mobil kita dialami yang namanya kecelakaan. Masalah seringkali datangnya gak satu-satu. Dia kalau datang suka bawa teman. Berkat juga demikian, katakan amin. Saya doa berkat gak datang satu-satu, berkat datang sama saudara seperti gelombang laut yang tak putus-putusnya, katakan amin. Dalam saya ikut Tuhan, seringkali Tuhan kok kayaknya gak habis-habis sih. Ini baru beres, ini lagi. Pernah gak saudara mikir kayak gitu? Saya rasa saudara pasti pernah mikir, kenapa ya kok masalah gak habis-habis ya. Ini belum beres tiba-tiba datang. Kalau saudara hari ini dengar, saya udah kasih sama saudara. Yang ketiga, problems are unpredictable. Masalah seringkali datang di saat yang tidak kita duga. Atau di saat yang tidak kita harapkan. Masalah datang gak pernah WA kita dulu. Shalom Gideon, aku masalah. Besok aku boleh datang gak? Enggak. Dia nggak nanti undanganmu. Dia nggak nanti engkau siap nggak siap. Dia datang tiba-tiba unpredictable. Kata dalam terjemahannya dalam Yakobus 1, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai. Yang kedua kan masalah datang tuh bermacam-macam. Berbagai-bagai, bayangin. Terjemahan bahasa Yunani yang menggunakan multicolor. Artinya apa? Banyak warna. Bukan hanya Indomie yang banyak rasa. Masalah juga banyak rasa, saudara. Dikatakan yang kedua, yang ketiga unpredictable apabila kamu jatuh. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata peripeteia yang artinya jatuh tiba-tiba. Kalimat peripeteia ini sama dipakai dengan kalimat orang Samaria yang baik hati. Ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko yang jatuh ke dalam tangan penyamun. Jatuh tiba-tiba tuh gak ada orang jatuh, mau jatuh gak ada. Dia lagi jalan, dia gak duga, tiba-tiba apa? Jatuh. Tapi kabar baiknya masalah datang tiba-tiba, berkat juga bisa datang tiba-tiba. Berkat semua amin ya. Geng, berkat, hashtag berkat. Saya berdoa, walaupun masalah datang tiba-tiba jangan takut. Karena Allah tidak pernah terlelap, Allah sanggup pelihara saudara. Yang keempat, COVID-19 siapa yang tahu datang tiba-tiba. Tiba-tiba COVID aja. Kita kira mungkin cuma di Cina doang. Ternyata nyampe di Tanjung Priuk. Nyampe di Balige. Nyampe di Jakarta. Saudara yang keempat. Ini kabar baik. Problems are purposeful. Masalah pasti datang dengan sebuah tujuan saudara. Masalah gak pernah datang, Tuhan gak pernah izinkan masalah datang cuman karena iseng sama saudara, enggak. Dia izinkan masalah datang punya tujuan. Kalau iblis mengizinkan masalah datang menjatuhkan. Tapi Tuhan mengizinkan masalah datang untuk memproses, untuk membentuk, untuk menyucikan. Saya tulis dalam slide saya, untuk mengangkat dan menguatkan kita. Jadi kalau hari saudara mengalami masalah, ingat. Mungkin saudara sedang diproses, mungkin saudara sedang dibentuk, mungkin saudara sedang disucikan, mungkin saudara sedang dikuatkan. Cuman ini 4 kemungkinannya. Kalau iblis izinkan masalah datang, ngancurin saudara. Hari-hari ini saya suka bilang sama istri saya, Tuhan sayang banget sama Gideon Simanjuntak. Tuhan sayang banget sama keluarga saya. Kenapa? Masalah terus datang. Masalah terus datang, gak habis-habis. Tapi saya melihat ini bukan sebagai hal yang buruk. Tuhan sayang sama Gideon Simanjuntak. Saya lihat perjalanan iman Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Gereja ini berdiri banyak masalah. Tapi lihat apa? Semakin banyak masalah, semakin banyak berkat mukjizatnya. Karena justru di tengah banyak masalah, di situ Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan mau bekerja kalau gak ada masalah? Justru melalui masalah kita akan melihat Tuhan bekerja. Katakan amin.
Nah, kita masuk dalam inti khotbah saya, 3 tujuan Allah mengizinkan masalah terjadi. Kita ada banyak bahan, ini bisa 3 minggu saudara ya, tapi saya rangkum menjadi 1. Tujuan yang pertama, mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan orang percaya? Problem test my faith. Masalah ada untuk apa? Menguji saya. Terjemahan New King James mengatakan demikian. Realize they come to test your faith. Yakobus adalah salah satu dari saudara Yesus, saudara tiri dari Yesus. Yakobus mengatakan apabila kamu mengalami masalah, anggaplah ini sebagai suatu kebahagiaan. Tujuannya untuk menguji imanmu. Semua barang yang saudara dan saya pakai, tab ini, HP ini, mic ini, cincin ini, jas ini, sepatu ini, semua harus melewati ujian kelayakan sebelum ada di pasar. Mobil sebelum bisa muncul, mobil harus ditabrakkan dulu berkali-kali untuk tahu berfungsi apa tidak. Untuk tahu bergerak apa tidak. Untuk dapat dimengerti apakah mobil tersebut siap berjalan di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah jalan raya. Apa jadinya kalau mobil gak menghadapi ujian tes. Muncul aja begitu. Sebelum saudara bisa nyetir mobil, saudara harus mengikuti yang namanya ujian mengemudi. Keluar surat SIM, surat izin mengemudi. Tes dulu kan? Betul apa betul? Sebelum saya menyandang gelar SH, sarjana hukum, ujian sidang dulu, baru layak dapat SH. Ngambil MTH, ujian dulu, baru layak taruh nama di belakang MTH. Ujian Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Mengetes, untuk melihat. Ketika badai datang, ketika hujan datang, sesungguhnya masa krisis hanya mewahyukan apa yang perlu kita perbaiki. Saya ulang sekali lagi, sesungguhnya masa krisis, masa sukar hanya menunjukkan mana yang perlu kita perbaiki. Sebagai contoh, kalau di rumah saudara tiba-tiba ada hujan besar yang datang ke rumah saudara hanya menunjukkan mana yang bocor. Jadi ketika saudara di rumah, ini musim hujan, tiba-tiba ada hujan datang, tiba-tiba ada yang bocor, kita dapat pengetahuan, oh yang itu bocor. Karena kalau saudara bangun rumah, yang pertama pasti akan diuji dulu. Ketika ada guncangan, yang diuji itu pondasi. Untuk melihat apakah pondasinya siap apa tidak. Masa pandemi ini hanya menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Masa pandemi ini hanya menunjukkan siapa yang kita harapkan selama ini. Saya selalu percaya. Karena ketika saudara dan saya lolos menghadapi ujian ini. Lolos menghadapi pandemi ini. Karena saya percaya pandemi ini Tuhan izinkan. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, saya gak tahu berapa lama. Untuk membuat saudara dan saya dilihat siapa yang kau andalkan selama ini. Siapa yang kau pegang selama ini. Siapa yang engkau sungguh-sungguh pegang. Saya tampilkan gambarnya mobil yang diuji saudara. Tolong tampilkan gambarnya. Ini dia. Mobil ditabrakin kayak begitu. Berkali-kali. Untuk ngetes, untuk dilihat kemapanannya, untuk dilihat kemampuannya. Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa ada maksud di balik itu semua. Dia izinkan masalah terjadi untuk menguji. Karena sesungguhnya apa yang tidak dari Tuhan hari ini berantakan. Apa yang tidak dibangun berdasarkan Kristus Yesus Tuhan hari ini hancur. Tapi apa yang dibangun di dalam Kristus Yesus Tuhan hari ini akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang yang umur 40 tahun. Di tengah-tengah masa nyamannya dia 40 tahun. Dia mengalami yang namanya pemecatan. Karena ekonomi sedang mengalami turun. Di usia 40 tahun, istri, anak-anak, tagihan begitu banyak. 40 tahun, kalau masih 20 tahun mengalami pemecatan, bisa cari kerja lagi. 40 tahun, dia bingung mau cari kerja di mana. 1-2 bulan dia marah sama Tuhan. Dia bilang, kenapa Tuhan gak pelihara saya? Kenapa Tuhan gak jaga saya? Kenapa Tuhan gak bela saya? Kenapa Tuhan gak tolong saya? Dia marah. Tapi tepat udah melalui 3 bulan, udah mulai tenang, istrinya tanya, apa yang kau lakukan? Kok gak mungkin di rumah terus?
Apa yang terjadi? Dia sadar, dia lulusan teknik sipil, dia biasa bangun rumah. Dia bilang sama istrinya, sayang boleh nggak rumah kita gadein ke bank. Modalnya untuk bangun, mulai lagi. Istri bilang silakan. Dan ketika dia bangun, yang pertama kali dia bangun motel, 2 motel kecil. Yang beberapa tahun kemudian menjadi jaringan hotel ternama di dunia. Holiday Inn. Nama orang tersebut Wallace Johnson. Bukan Wallace ya. Wallace mah Wallace aja. Wallace Johnson. Bersama dengan Campson temannya. Dia mendirikan hotel jaringan ternama. Holiday Inn. Sekarang menjadi multimilioner. Ketika ditanya sama wartawan, apa titik terpenting dalam kehidupanmu? Apa dikatakan? Ketika saya dipecat. Wartawan tanya, kenapa bilang terpecat? Karena ketika saya dipecat, saya disadarkan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menciptakan saya untuk menjadi biasa-biasa saja. Tuhan menciptakan saya untuk menjadi luar biasa. Dan apa yang terjadi? Tuhan izinkan dia. Tuhan bawa dia ke dalam pengalaman demi pengalaman. Bahkan dia bilang, hari ini saya mencari bos saya. Yang dulu pecat saya. Loh kenapa dia bilang? Karena saya mau kamsia sama dia. Karena saya mau thank you sama dia. Karena melalui dipecat oleh bosnya, dia tahu tujuannya. Dia panggil, bisa nanti mas. Dia tahu tujuannya, dia tahu apa goalnya. Dan dia bisa melakukan pekerjaan. Hari ini menjadi milioner. Bukunya terkenal di mana-mana. Pandemi ini mengajarkan gereja Tiberias juga. Untuk menggarap yang namanya ibadah online. Dulu ada banyak gereja menganggap remeh tentang ibadah online. Puji Tuhan, sebelum pandemi terjadi, Bapak dan Ibu Gembala Sidang sudah melihat siapkan ibadah online dan sebagainya. Pandemi ini, kalau saudara mau merendahkan hatimu, engkau dapat melihat apa yang kurang dalam kehidupanmu. Engkau dapat melihat apa yang perlu kau perbaiki. Engkau dapat melihat apa yang perlu kau benarkan dalam kehidupanmu. Yang pertama, masalah Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kita. Saya percaya Allah tidak pernah memberikan yang namanya pencobaan. Karena pencobaan datangnya dari iblis. Tapi Tuhan mengizinkan untuk menguji kita. Pak Pariaji, gembala saudara dan saya, Alkitab katakan dalam kesaksian beliau dalam suara gembala, diuji berkali-kali sebelum disebut sebagai gembala martir. Sebelum Pak Pariaji menyandang gelar gembala martir, Tuhan bawa Pak Pariaji ke tepi neraka. Diperlihatkan orang di neraka. Tuhan pengen lihat respon Pak Pariaji. Apa jawab Pak Pariaji? Tuhan, kosongkan neraka. Saya nggak mau ke surga, saya siap di neraka, ganti mereka. Tuhan memandang dengan mata kasih dalam suara gembala yang saudara baca bertahun-tahun ini. Saudara, Tuhan bilang apa Pariaji? Hari ini kamu penuhi nasarmu karena kamu mau korban. Karena Tuhan perlu tahu dulu. Gembala untuk memimpin gereja Tiberias, gembalanya cari duit apa enggak? Gembalanya mau korban apa enggak? Karena ketika kita lolos dari ujian, baru ada pujian. Jangan berharap pujian tanpa ujian. Segala sesuatu yang tidak diuji, tidak dapat dipercaya. Segala sesuatu yang tidak dapat melewati proses, tidak dapat diandalkan. Makanya mengapa barang-barang KW laku? Karena ujiannya berbeda. Kalau hari ini engkau diizinkan Tuhan melewati masa sukar. Saya mengucap syukur Tuhan bawa saya dalam masa kecil saya miskin dan susah. Karena hari ini ada karena hari dulu. Ujian. Yang kedua, kita cepat saja. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah? Yang pertama untuk menguji kita. Yang kedua, problem develop my endurance. Masalah menghasilkan ketekunan. Menghasilkan daya tahan. Ayatnya yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. And to produce in you the quality of endurance. Untuk menghasilkan kualitas daya tahan. Katakan amin. Dalam Roma 5, ayat 3 sampai 4, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita apa? Tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan apa?
pengharapan. Dari mana dasar pengharapan? Ketekunan, tahan uji. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Kolose 1:23, kita banyak buka ayat. Sebab kamu harus bertekun dalam apa? Dalam iman. Tetap teguh, tidak tergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Tetap bertekun, tetap teguh, tidak bergoncang. Jangan mau digeser. Ulang sama-sama dengan saya. Tetap teguh, tetap bertekun, tidak bergoncang. Jangan mau digeser. Pegang ini, ada pengharapan. Masalah generasi zaman sekarang apa sih masalahnya? Gampang nyerah. Masalah anak zaman sekarang apa sih? Mentalnya tempe. Tempe enak, tapi kalau mental gak enak. Masalah anak zaman sekarang apa sih? Gak fight. Bukan fighter gitu. Masalah zaman sekarang apa sih? Ada banyak anak muda, ciut ada masalah dikit. Masalah orang Kristen sekarang apa sih? Imannya gak tahan uji. Ikut Tuhan kalau ada banyak duit, gak usah saudara, gak butuh iman ikut Tuhan kalau banyak duit. Orang dunia juga kalau ada duit pasti ikut. Tapi Tuhan mau melihat di masa sukar ini, adakah engkau tetap ikut Tuhan apa tidak? Adakah engkau tetap mengandalkan Tuhan apa tidak? Jangan mau menyerah, maju terus, fight terus. Pak Pendeta lagi sulit, Alkitab katakan sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Pak Pendeta, saya sedang berjalan di lembah kekelaman, apa yang saya lakukan? Keep on, jalan. Karena kalau saudara stop di lembah kekelaman, engkau akan tinggal di lembah kekelaman. Pak Pendeta, saya sedang berada di masa sukar, saya sedang berada di musim kesukaran. Apa yang harus saya lakukan? Jalan terus. Ada banyak orang di lembah kekelaman malah berhenti. Hasilnya apa? Selama-lamanya berada di tempat itu. Jalan terus. Pak Pendeta udah gak kuat jalan, ngerangkak. Pak Pendeta gak bisa merangkak, gerakin badanmu 1 sentimeter, 1 meter. Berapapun yang kau bisa capai dengan kemampuanmu dari Tuhan, jalan. Oh Pak Pendeta, saya dihancurkan oleh ekonomi, bangkit lagi. Oh Pak Pendeta, saya dokter bilang punya sakit penyakit, bangkit lagi. Never ever give up. Saya ngucap syukur. Saya lahir dari keluarga yang susah. Jalan jualan koran. Kalau bayaran sekolah pasti terlambat. Dipanggil sama TU. Bontot Tanaka menghadap ke ruang guru. Ih teman-teman, lu pinter ya. Dari Hong Kong, belum bayar. Ada satu titik dalam hidup saya mau tinggalin Tuhan. Katanya Yesus hidup, ikut Tuhan kok susah. Tapi jalan terus. Jalan terus. Maju terus. Sebuah tokoh yang ternama namanya Florence Chadwick. Adalah perempuan pertama yang berhasil menyeberangi Selat Catalina. Ini foto pada masa itu. Belum ada 3G, belum ada kamera 360. Kalau udah ada gak begitu mukanya. Florence Chadwick adalah perempuan pertama yang menyeberangi Selat Catalina. 34 km. Dalam percobaan yang kedua dia belum berhasil. Percobaan yang pertama Florence Chadwick nyebrang dari satu tempat ke tempat yang lain. 34 km. Pada hari itu dalam keadaan berkabut, kabut banyak turun di selat itu. Perahu kecil mengikuti dari belakang. In case Florence menyerah. Ketika lagi menarik saudara, lagi mendayung, tepat di jam ke-16 dia udah berenang. Dia mengangkat tangan karena melihat di ujungnya masih jauh karena ada kabut. Dia lihat masih jauh, dia nyerah, takut mati, dia angkat tangan. Dan ketika dia sampai di perahu, orang-orang pada geleng kepala. Dia bingung kenapa geleng kepala. Karena gak berapa lama kemudian, 10 menit kemudian udah sampai di ujung dermaga yang hendak dituju. Florence bilang, loh kok cepet banget? Loh berarti udah dikit lagi dong. Kata orang yang di perahu bilang, iya Anda telah berenang 16 jam. Dari 34 jarak Selat Catalina, Anda telah berenang sebanyak 33,3 kilometer. Anda tinggal 700 meter lagi, Anda sampai. Dengarkan perkataan saya.
Setiap kali engkau tergoda untuk menyerah ikut Tuhan. Setiap kali badainya semakin kencang. Bilang udah nyerah, udah mundur. Artinya yang pertama udah dikit lagi. Karena iblis tahu kalau engkau nggak diganggu, engkau akan mencapai janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Karena iblis tahu kalau engkau nggak diberi masalah, engkau akan berhasil. Iblis akan ganggu engkau. Semakin gelap keadaanmu, artinya terang akan semakin muncul. Era Kartini bilang habis gelap terbitlah terang. Dalam bukunya dikatakan dalam masa-masa tergelap, sebelum ada sinar di matahari pagi hari, harus melewati malam yang paling gelap. Malam paling gelap biasanya jam berapa? Jam 2, jam 3. Gelapnya minta ampun. Tapi kalau bertahan 1 jam lagi, jam 4 matahari terbit. Selalu terlalu cepat untuk menyerah. Dalam Roma 18, 6 dan 8. Ada sebuah perempuan janda, miskin gak punya apa-apa. Tiap hari datang sama hakim itu. Alkitab katakan apa? Hakim itu tidak takut akan Tuhan, tidak takut akan manusia. Tapi karena tiap hari ini janda ini datang, hakim itu membenarkannya. Ayat yang ke-18. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka. 18 aku berkata kepadamu ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia apa? Kalau saya boleh pakai bahasa saya, akan tetapi jika mukjizat itu datang, adakah masih ada orang yang berani percaya? Mungkin hari ini kau menanti, yang paling gak enak kita semua berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Mungkin kau menanti rumah pribadi, mungkin kau menanti pasangan hidup, mungkin kau menanti keturunan, mungkin kau menanti orang tuamu bertobat, apapun itu. Miliki ketekunan, miliki daya tahan, miliki daya juang. Kita bukan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Oh kalau Papa Riaji sama ibu mentalnya tempe, rubuh ini gereja. Kalau Papa Riaji sama ibu nyerah ketika diproses, Papa Riaji divonis dokter punya kanker otak, kemungkinannya hanya sembuh di bawah 5%. Mau ke dokter di luar negeri gak bisa. Tiap malam menangis sama Tuhan. Ibu Darniati Pariaji gak bisa berjalan, kakinya penuh dengan air, pakai kursi roda. Ikut Tuhan, mengalami masalah. Jadi pendeta, masalah demi masalah datang. Kalau mentalnya bukan fighter, give up. Wah, silih berganti. Kita gereja yang paling issuable. Gereja yang paling banyak diomongin, termasuk pendetanya. Yang pegang mic paling sering diomongin, gak apa-apa. Pak pendeta digosipin begini-gini, mantap. Gue mantap, artinya Tuhan sayang sama saya. Apa benar apa enggak? Jangan pernah bela diri. Bagi orang yang gak suka sama saudara, dia gak peduli kau bela apa juga gak peduli. Bagi orang yang sayang sama saudara, dia gak peduli sama apa yang saudara perbuat. Dia sayang sama saudara. Bagi saya yang penting keluarga saya, gembala saya. Selebihnya apa? Kita gak pernah bisa bikin semua orang seneng. Musuh tergampang, rahasia tergampang untuk jatuh apa? Berusaha buat orang seneng. Kita kasih khotbah hari ini, pasti ada yang seneng, ada yang gak seneng. Tapi saya gak peduli karena saya gak berkhotbah buat saudara. Saya berkhotbah buat Tuhan saya. Yang ketiga, Gideon curhat, ya elah. Yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan masalah terjadi? Problems mature my character. Masalah mendewasakan saya. Yes, amin. Ada banyak orang sebelum pandemi ini jarang berdoa. Ada banyak orang sebelum pandemi ini jarang cari Tuhan. Ada banyak orang sebelum pandemi ini gak takut mati. Mereka pikir masih muda. Tapi karena pandemi ini banyak orang bilang, Pak, saya takut mati Pak, saya mau bertobat. Yang nanya sama saya di HP saya, kapan baptisan? Jauh lebih banyak sebelum pandemi. Dulu sebelum pandemi, dikit yang nanya. Sekarang selama pandemi hampir tiap minggu ada yang nanya, Pak kapan baptis? Sampai bilang, Pak mau dong Pak, udah baptis aja lah Pak sendiri Pak. Maksudnya gimana? Kepalamu sendiri gitu. Mau baptis Pak, saya gak pengen Pak mati sebelum baptis. Masalah mendewasakan kita. Pak pendeta saya diomongin orang, bagus. Kau belajar. Belajar apa? Ya, kalau nggak mau diomongin, jangan ngomongin. Oh Pak pendeta saya dikecewakan, belajar. Supaya engkau nggak kecewakan orang lain. Yang saya pegang hari-hari dalam pelayanan saya. Yang penting hati saya sama Tuhan. Yang penting saya tulus,
saya lurus, saya murni sama Tuhan. Apapun yang terjadi, it doesn't matter. Yang penting Tuhan. Alkitab mengatakan demikian, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Penelitian di Rusia, kita cepat saja. Penelitian di Rusia, mereka melakukan riset antara binatang-binatang. Binatang ini lakukan riset, apa risetnya? Binatang yang dalam keadaan nyaman, tidak mengalami ketidaknyamanan, makan gampang, apa gampang, dengan binatang yang menghadapi struggle, cari makan susah, ada predator di atasnya, cari makan buat dia susah. Binatang yang makannya susah, yang sering dikincar oleh predator, yang mengalami keadaan geografik yang sulit, cenderung hidup lebih panjang umur daripada binatang yang menghadapi masa yang gak sulit. Saya percaya kalau ini applicable dalam binatang, saya percaya ini applicable di manusia. Manusia yang gak pernah mengalami masalah adalah manusia yang tidak tahan uji. Iman Kristenmu gak bisa disebut sebagai iman yang tahan uji kalau engkau gak pernah mengalami doamu belum dijawab. Doamu tidak dijawab. Engkau gak boleh menyebut dirimu sebagai orang yang tahan uji kalau engkau gak pernah melewati dapur perapian. Kalau engkau gak pernah melewati Goliat hidupmu. Kalau engkau gak pernah melewati singa, gua singa. Saya gak pantas menyebut diri saya hamba Tuhan kalau saya gak pernah melewati ujian. Mengapa Pak Pariaji bilang dia gembala martir? Karena udah melewati ujian. Di sebuah tempat di Surabaya, beritakan Injil. Banyak orang pengen bunuh dia, beberapa suku di Surabaya pengen bunuh dia. Pak Pariaji berlutut lipat tangan, Tuhan saya siap mati. Tapi setiap tetes darah saya, nobatkan orang banyak. Makanya gereja itu disebut sebagai gereja martir. Kenapa? Karena dibangun berdasarkan pengorbanan. Gereja ini 30 tahun berdiri. Melewati ujian. Gereja ini tidak mengandalkan manusia. Gideon bisa digantikan oleh siapapun juga. Gereja ini fully mengandalkan Lord Jesus. Yesus Kristus Tuhan. Kita masuk yang terakhir. How should I respond to the difficulties? Bagaimana cara saya merespon masa sukar? So catat nanti di rumah. Yang pertama, rejoice knowing that God can use it. Bersukacitalah karena Tuhan dapat memakainya. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, terjemahan bahasa Inggris, my brother and sister, when you have many kinds of troubles, dikatakan you should be full of joy. Penulis kitab Yakobus, saudara tiri Yesus mengatakan my brother and sister, saudara-saudaraku, when you have many kind of troubles, you should be full of joy. Bukan berarti yes punya masalah, bukan begitu Bambang. Tapi maksudnya gini, kita enggak bersukacita karena masalah, tapi di tengah masalah kita bersukacita. Beda ya. Kita enggak bersukacita, yes gue diomongin, itu mah penyakit itu. Tapi di tengah diomongin orang, aku bersukacita. Sukacitamu enggak bisa diambil sama omongan orang. Sukacitamu gak bisa dicuri oleh omongan orang. Paulus mengatakan demikian, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mungkin hari ini kau di rumah, utangmu lebih besar daripada asetmu. Pasang senyum. Pak Pendeta, nanti orang bilang kira saya gila. Kok masih senyum di tengah masalah? Justru engkau tersenyum bukan karena engkau punya duit. Engkau tersenyum karena engkau punya Tuhan. Beda ya. Oh Pak Pendeta, dokter vonis saya punya sakit penyakit. Tersenyum. Kenapa? Karena Tuhan lebih besar dari penyakit. Gitu. Kita gak takut. Kita gak khawatir. Karena Tuhan kita lebih besar dari apapun. Di tengah badai Yesus tidur. Menjadi gambaran apa? Yang membangunkan Yesus bukan badai, tapi teriakan murid-murid. Yesus gak dibangunkan oleh badai. Karena Yesus membuktikan Yesus lebih besar dari badai. Engkau punya kemampuan, DNA Kristus ada dalam dirimu. Engkau lebih besar dari badai. Yang kedua, kita cepat. Dikatakan ketika masalah, what should I do? Request, ask for wisdom. Berdoa, minta hikmat. Ayat yang kelima, tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya
kepadanya. Ada banyak orang di tengah masalah dia bertanya, why? Harusnya di tengah masalah kita jangan bertanya kenapa saya. Tapi di tengah masalah kita bertanya sama Tuhan, apa yang ingin Tuhan saya pelajari di tengah masalah. Kita nggak perlu pusing apakah COVID ini teori konspirasi apa enggak. Kita nggak perlu pusing ini COVID dari China, dari Rusia, dari Zimbabwe. Kita nggak perlu pusing. Yang perlu kita pusingin apa? Di tengah pandemi ini apa yang Tuhan ingin saya pelajari. Ketika pandemi pertama kali masuk ke Indonesia, Tuhan taruh di hati saya jangan fokus sama COVID-nya, tapi fokus apa yang sedang aku lakukan di balik ini. Ketika gereja tutup, saudara, gedungnya maksud saya, ibadah online, saya nggak fokus sama gereja tutupnya. Saya fokus kenapa ini terjadi dan apa yang ingin Tuhan saya pelajari. Karena pada sesungguhnya masa Kristus hanya mewahyukan sesuatu yang kurang beres di hati kita. Ketika ada hujan, mana yang bocor, kita tutup. Jadi ketika pandemi ini, kita lihat diri kita. Jangan lihat keluar, jangan salahin orang, jangan salahin bosmu. Jangan salahin siapapun, lihat dirimu. Apa yang harus saya pelajari? Kenapa COVID ini terjadi? Apa yang Tuhan pengen saya belajar? Apa yang pengen saya ambil dari ini? Hikmat apa yang ingin kau berikan kepadaku? Kalau saya belajar dari pandemi ini, manusia butuh Tuhan. Dari pandemi ini saya belajar kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dari pandemi ini saya belajar jadi pendeta. Itu panggilan termulia yang pernah ada. Satu-satunya pekerjaan, kalau saya boleh bilang pekerjaan yang tidak dipilih oleh manusia, kependetaan. Hamba Tuhan, presiden manusia yang pilih. Menteri manusia yang pilih. Pendeta Tuhan yang pilih. Tapi kan Pak Pendeta dipilih sama orang lain. Tuhan pakai orang. Tapi Tuhan yang pilih pendeta. Yang ketiga cepat saja. What should we do? Bagaimana respon kita gak masalah. Rely on God. Believing He will help. Ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Rely on God, bersandar. Artinya apa? Jangan main dua kaki ikut Tuhan. Di masa pandemi ini jangan percaya Tuhan, tapi kedukun juga. Ikut Tuhan, tapi andalin kuasa gelap juga. Gak bisa main dua kaki ikut Tuhan. Gak bisa. Ada orang gitu, hari Minggu Tuhannya Yesus. Atau gak usah di gereja Tuhannya Yesus, di kantor Tuhannya Mamon. Gak bisa dua kaki. Yang keempat, yang terakhir. What should we do? How to respond? Di tengah masalah. Refuse to quit. Remember God's promise. Jangan menyerah. Ingat, jangan berhenti. Janji Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah teruahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yuk sama-sama baca sekali lagi dengan teman-teman yang di gereja. 3, 2, 1, ya. Yang terakhir yang saya sampaikan sama saudara, ada mahkota kemuliaan yang menanti kita. Mahkota yang gak bisa dibeli sama uang. Mahkota yang bisa diberi ketika engkau lulus ujian. Seluruh dunia mengalami season yang sama, musim yang sama. Musim COVID-19. Kita semua sedang berada dalam ujian. Bahkan Ibu Gembala, Bapak Gembala bilang, Tuhan sedang murnikan rumah Tuhan. Sebelum Tuhan murnikan yang di luar, yang di rumah Tuhan dulu dimurnikan. Pendeta-pendeta sedang Tuhan murnikan. MC, singer, pemusik, Tuhan sedang murnikan. Umat kesayangannya, Tuhan sedang murnikan. Hari-hari ini kesaksian mengenai minyak dan anggur banyak sekali. Banyak sekali. HP saya, ya sudah terus kirimkan saja ya, karena banyak sekali. Ada yang bersaksi sama saya, Pak. Dokter vonis saya ada kista dalam kandungan. Karena gak bisa kemana-mana, mau ke dokter saya takut.
Saya cuma doa Pak, kasih minyak, pegang perut saya dalam nama Yesus, kista keluar. Maaf ya, ke toilet, buang air besar, BAB, keluar gumpalan. Keluar, gak operasi. Kesaksian yang lebih hebat lagi apa? Karena kesaksian yang paling hebat bukan sakit sembuh, bukan miskin kaya. Kesaksian yang paling hebat apa? Ada seorang bapak-bapak gak percaya Yesus. Gak tahu dari mana nonton, masuk ke live streaming Gereja Tiberias Indonesia, dengar lagunya, gak sadar air mata mengalir, gak sadar tiap minggu ikut. Hari ini dia bilang saya jadi orang percaya. Jadi pengikut Yesus. Wow. Wow. Saya ngucap syukur ada COVID-19. Kenapa? Karena kelihatan Yesus hidup. Kita tutup Alkitab kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Kalau engkau diberkati, datang sama Tuhan. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu. Sama-sama datang sama Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Tiberias, angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sambil angkat tanganmu, gereja Tuhan, gereja Tiberias, berkatnya melimpah. Amin. Melimpah. El Shaddai. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Setiap kata kalimat berkat ini aminkan agar menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Masuk bulan yang baru, Tuhan sendiri yang tuntun saudara, memberkati saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun. Dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka sepanjang itu engkau apapun yang kau kerjakan, diberkati Tuhan, berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di surga. Setiap kita yang percaya disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Hosea.